you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu, kabar terkini tentang penyebab akun SSCASN belum bisa dibuka. Panselnas minta honorer melakukan beberapa hal. Seperti apakah permintaan Panselnas kepada honorer? Yuk simak hingga akhir videonya. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek telah mengeluarkan jadwal pendaftaran P3K 2022 untuk formasi guru pada 25 Oktober yang lalu. Namun, sampai hari ini akun Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara atau SSCASN Badan Kepegawaian Negara belum bisa diakses oleh para guru honorer. Sebelumnya, banyak honorer pun bertanya-tanya apakah jadwal yang ditetapkan Kemendikbudristek akan terlaksana sesuai jadwal atau dimundurkan. Merespon hal tersebut, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian dari BKN, Suharmen, mengungkapkan sampai hari ini pemerintah masih menyelesaikan API service untuk prioritas 2. P2 atau prioritas 2 adalah data honorer K2 yang belum ikut tes P3K 2021 maupun tidak lulus passing grade seleksi tahun lalu. Ini proses belum selesai. Tadi malam baru selesai API service untuk P2, sedangkan untuk prioritas 3 dan prioritas 4 masih belum, terang Deputi Suharmen. Nah, P3 adalah guru honorer negeri dengan masa pengabdian di atas 3 tahun yang terdata di Dapodik, belum pernah ikut tes, dan tidak lulus passing grade. Sedangkan prioritas 4 atau pelamar umum adalah guru honorer negeri maupun swasta dengan masa kerja di bawah 3 tahun terdata di Dapodik, serta lulusan PPG atau Pendidikan Profesi Guru. Deputi Suharmen menjelaskan API adalah singkatan dari Application Programming Interface yang merupakan interface untuk dapat menghubungkan satu aplikasi dengan aplikasi lainnya. Aplikasi yang dimaksud dalam hal ini adalah aplikasi di Kemendikbudristek yaitu Dapodik dan aplikasi di BKN yaitu SSCASN. Selain itu, lanjut Suharmen, instansi pusat yang sampai Senin 24 Oktober sore baru menyelesaikan entry formasi ke SSCASN sebanyak 8 instansi dari 56 instansi yang mendapatkan formasi. Deputi Suharmen menegaskan BKN cukup intens menyiapkan hal ini bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, tetapi jadwal seleksi P3K 2022 belum bisa dipastikan. Melihat belum tuntasnya proses pendataan tersebut, Deputi Suharmen menegaskan BKN belum bisa membuka akun SSCASN sesuai surat Dirjen GTK Kemendikbudristek tertanggal 20 Oktober. Suharmen menyampaikan jadwal yang diberikan Kemendikbudristek pada 25 Oktober akan terlaksana kalau semua proses berjalan sesuai target. Namun BKN memberikan penjelasan mengenai penyebab belum bisanya dibuka akun SSCASN untuk pendaftaran P3K 2022. Jadi kepada para honorer K2 harap bersabar. Faktanya masih banyak yang molor sehingga mempengaruhi langkah BKN untuk menentukan jadwal pasti pembukaan seleksi P3K 2022. Dia menghimbau dalam ini Suharmen para honorer untuk bersabar menunggu jadwal final yang dikeluarkan Panselnas. Pendaftaran seleksi P3K 2022 tetap dibuka tahun ini dan dilakukan serentak. Sementara itu, Ketua Umum Pendidik dan Tenaga Kependidikan Negara Indonesia (PTKNI) Haji Nasrullah
menghimbau Kemendikbudristek dan BKN untuk kompak, terutama informasi soal jadwal seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Jangan sampai ketidakkekompakan Kemendikbudristek dengan BKN membuat para honorer jadi korban PHP. Saya selaku Ketua Umum PT KNI sangat berterima kasih kepada Kemendikbudristek yang sudah berani rilis jadwal pembukaan P3K Guru 2022 di medsos, yaitu mulai tanggal 25 Oktober sampai dengan 7 November 2022 dan bisa dibaca oleh publik. Tutur Nasrullah, Selasa 25 Oktober. Sayangnya, lanjut Nasrullah, jadwal itu belum mendapatkan persetujuan dari BKN karena masih ada masalah pendataan yang belum clear. Jika melihat tupoksinya, jadwal pembukaan seleksi CASN, baik PNS maupun P3K adalah ranahnya BKN, bukan instansi yang lain. Saya sangat mengharapkan profesionalisme Kemendikbudristek ke depannya untuk saling menjaga harmoni antar instansi dan bergerak sesuai kapasitas masing-masing, sehingga tidak membuat para anggota PT KNI khususnya dan honorer semuanya kebingungan. Terang Nasrullah. Nasrullah mengungkapkan di lapangan banyak guru honorer dan tendik yang heboh dengan pembukaan akun SSCASN pada 25 Oktober. Padahal dari BKN belum menetapkan jadwal resminya sampai hari ini. Semua honorer masih yakin tanggal 25 Oktober yang lalu akun SSCASN dibuka karena PLT Dirjen GTK Kemendikbudristek Nunuk Suryani masih mengunggah jadwalnya. Kami para pengurus terpaksa harus memberikan arahan kepada anggota untuk menunggu pengumuman resmi pemerintah. Kalau belum ada jadwal resmi Panselnas, tandanya bukan ditunda, ujar Nasrullah. Oleh karena itu, Nasrullah menghimbau semua instansi pemerintah supaya kedepannya saling bergandengan tangan di dalam menyelesaikan permasalahan honorer. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.